Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Jokes Kripto dan Saham di sini. Oke teman-teman, jadi kali ini kita akan membahas mengenai update Bitcoin hari ini. Nah, jadi di sini kita akan melihat Bitcoin dari segala sisi pastinya teman-teman ya. Nah, yang jelas di sini kita akan menganalisa dan kita akan memprediksikan hasil dari analisa kita akan kemana sebenarnya Bitcoin. Tapi sebelum itu silahkan subscribe dulu Jokes Kripto dan Saham, dan jangan lupa like, komen, dan share-nya. Dan teman-teman yang mau bergabung ke dalam grup WhatsApp ataupun grup Telegram, linknya ada di deskripsi. Dan di sana kita akan sharing-sharing dan juga akan berbagi sinyal gratis. Nah, jadi untuk kalian pemula jangan takut, silahkan aja langsung DM ataupun chat pribadi adminnya, karena adminnya adalah saya sendiri. Di sana kita akan memberikan bimbingan kepada teman-teman yang mau bergabung ataupun bermain di dunia kripto. Sebisa mungkin kita bimbing ya. Oke, jadi langsung aja teman-teman, di sini kita akan melihat terlebih dahulu untuk Bitcoin sendiri itu sedang mengalami penurunan ya, merah sekarang teman-teman. Tadi malam lumayan dramatis turunnya gitu ya. Nah, langsung kalian bisa lihat sendiri di sini 6,3% ya market cap plus weekly-nya, nah atau mingguannya. So di sini kita akan melihat lagi ke bagian beranda ataupun Twitter ya. Biasanya ini nggak kalah jauh dengan diiringi oleh sentimen-sentimen ataupun diiringi oleh berita-berita ya. Nah, jadi kalau ada berita, mungkin itu akan mempengaruhi harga dari Bitcoin sendiri. Nah, di sini kalian bisa lihat di sini, saya tentu tidak berinvestasi di kripto. Saya bangga dengan fakta bahwa saya telah menghindarinya. Ini ada seperti penyakit kelamin atau semacamnya. Nah, ini adalah berita buruk bahwasanya seorang tokoh ya, aku nggak kenal ya, mungkin kalian bisa cari tahu di Google, namanya Bessie Hathaway. Nah, pokoknya dia itu tidak berinvestasi di kripto teman-teman. Nah, jadi dia ngerasa senang ya. Oke, ini satu, kita lihat berita berikutnya. Nah, di sini kalian bisa lihat, menurut Reza Bakir, Pakistan membutuhkan lebih banyak waktu untuk sepenuhnya memahami teknologi ini, tidak hanya dari perspektif respon risiko. Nah, ini berarti Pakistan juga sedang mempertimbangkan resiko-resiko dari Bitcoin sendiri. Oke, ini berikutnya, menerima kripto akan sama seperti menerima kartu kredit, tetapi dengan biaya transaksi yang jauh lebih rendah daripada kartu kredit, kata gubernur. Wow, ini sepertinya ini sudah weekend ya teman-teman ya. Ini pokoknya hati-hati nih, takutnya berita-berita yang mendadak banyak ya. Biasanya berita-berita mendadak itu berita-berita food ataupun berita jelek datangnya mendadak gitu ya. Nih, Kementerian Keuangan Rusia akan mengajukan undang-undang yang mengatur cryptocurrency meskipun ada perbedaan pendapat dengan bank sentral. Nah, pokoknya ini sekarang ya lagi ini kan hari Jumat, besok Sabtu dan Minggu gitu ya. Nah, ini kan termasuk udah masuk weekend. Biasanya weekend itu longsor ataupun turun. Oke, di sini kita akan lihat langsung teman-teman dari sini. Mungkin ini kan prediksi kita kemarin ya. Kita akan hapus semua gambarnya. Oke teman-teman, di sini kalian bisa lihat sendiri, kita akan mengukur menggunakan Fibonacci terlebih dahulu. Nah, apakah dia sudah menembus Fibonacci, apakah belum gitu ya. Kita akan coba ukur. Nah, ternyata Bitcoin telah berada di bawah Fibonacci ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat di sini. Kita kasih reverse dulu, boleh lah ya. Kita kasih reverse. Sebentar teman-teman, kenapa nggak bisa digerakin ya nih Fibonacci nya. Nah, ini kalau Fibonacci nya ataupun Bitcoin itu close di bawah 41k, itu bisa bahaya banget ya teman-teman.
itu kalau misalnya dia close di bawah 41, mungkin kita akan melihat dia mengalami penurunan. Di sini juga kalian udah bisa lihat sendiri lah ya, dia juga sekarang berada di bawah Fibo 0,618, dan Fibo 0,618 ini Fibo yang kuat teman-teman ya. Nah, jadi kalau misalnya udah di atas sulit banget ditembus, dan targetnya itu, target terdekatnya mungkin ada di 39 ya teman-teman. Nah, jadi kita bukan akun Hakuti, enggak, ini kan memang apa ya, kayak ini sih menurutku, karena dia udah breakdown dari area sini. Nah, jadi kemungkinan dia akan mengalami penurunan terlebih dahulu teman-teman ya. Di sini kalau kita bisa lihat dari time frame 1 hours, kita akan lihat dari time frame 4 hours nya teman-teman ya. Nah, ini adalah time frame 4 hours nya teman-teman. Di sini kalian bisa lihat kalau misalnya nanti ketika jam berikutnya kan 4 jam ya di sini. Kalau misalnya dia berhasil menembus area 0,618 ataupun membuat candle baru di atasnya, maka dia akan melanjutkan kenaikannya. Kalau misalnya di sini dia akan naik dulu ke sini dan turun lagi, lalu dia akan naik ke sini teman-teman. Ini target terdekatnya aja deh ya. So kalau misalnya dia nggak berhasil, berarti dia mantul teman-teman, dia akan mantul ke sini ya. Ini kalau kurang lebih ini seperti retest ya menurutku teman-teman. Nah, ini sedang mengalami retest. Oke. Nah, jadi di sini kan dia kan turun nih ke sini, turun, terus dia sekarang lagi retest untuk turun yang lebih dalam. Biasanya seperti itu teman-teman. Nah, terus di sini untuk kalian yang mau beli Bitcoin, mungkin kalian bisa pasang jaring ya di area 39. Nah, itu adalah jaring-jaring yang bagus banget ya teman-teman. Kalau diukur dari garis trendline, kita akan buatkan garis trendline-nya. Teman-teman juga bisa lihat sendiri ya, dari garis trendline-nya sendiri itu Bitcoin sudah mengalami penurunan teman-teman ya. Nah, jadi kalian bisa lihat sendiri di sini Bitcoin juga sudah mengalami breakdown ya. Nah, jadi di sini dia sudah breakdown dan kita akan tinggal melihat turunnya ke mana ya. Nah, mungkin targetnya ke area sini bisa juga teman-teman ya, yang saya kasih lingkar sebentar. Nih, ini adalah support kuatnya di sini atau di area sini bisa, atau bahkan paling dalam di sini, atau bahkan dia ke langsung 28k. Nah, jadi kalau misalnya banyak berita buruk ya, semakin banyak berita buruk, mungkin dia akan semakin cepat mengalami penurunan teman-teman. Nah, itu untuk Bitcoin sendiri ya. Oke, jadi di sini untuk kalian yang nanya-nanya worth it nggak, beli aja nanti ketika di bawah ya. Di sini mungkin kalau misalnya di area 38 juga jebol, mungkin kalian bisa jaring nanti di area sini lagi teman-teman ya, di area 36. Tapi kalau untuk future tetap hati-hati ya, karena belum bisa kebaca candlenya, ibaratnya masih ambang-ambang. Tapi kalau misalnya untuk spot nanti kalau dia turun ke area 30-an atau sampai 28, kalian bisa serok banyak-banyak ya teman-teman. Nah, itu untuk Bitcoin sendiri. Oke, jadi itu kurang lebih gambaran seperti itu ya teman-teman ya untuk Bitcoin. Jadi untuk kalian yang mau beli silahkan, tapi hati-hati. Thank you banget yang udah nonton video ini, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jokes Crypto.